Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Borneo Tarakan dengan NIM 246869062345. Pada hari ini Jumat 18 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 5 SDN 005 Balikpapan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan nanti kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan. Makhluk hidup, tahu nggak makhluk hidup? Ada berapa jenis makhluk hidup itu? Apa saja? Hewan, manusia, apa lagi? Kita, hewan, manusia, tumbuhan itu merupakan makhluk hidup. Nah, oke anak-anak, nanti Bu Dewi akan menampilkan video pembelajaran
dalam suatu ekosistem yang menyebabkan terjadinya perpindahan endemik. Jadi di dalam suatu ekosistem itu adalah tempat. Nah, seperti di sawah, nah itu akan terjadi suatu peristiwa rantai makanan. Dan di situ kan ada tumbuhan nih, namanya padi. Padi itu biasa dimakan oleh siapa? Yang suka makan padi di sawah siapa? Tikus. Nah itu dia nanti terjadi tuh peristiwa yang namanya rantai makanan. Kemudian di dalam rantai makanan akan ada beberapa komponen. Yang pertama adalah apa ini? Produsen. Nah, produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya apa ini? Apa ini? Kemudian apa lagi? Laut. Bu, kenapa ya? Kok bisa sih produsen ini dapat menghasilkan makanannya sendiri? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa ya? Ya, silakan. Karena tumbuhan memiliki. Oke, beri tepuk tangan. Pintar sekali. Karena tumbuhan itu memiliki yang namanya klorofil. Nah, dia dapat memasak makanan sendiri dengan bantuan siapa? Matahari. Dengan bantuan matahari, cahaya matahari. Makanya dia disebut produsen. Nah, kalau gitu kalau kalian punya kebun di rumah, nah seperti inilah rantai makanannya. Kadang-kadang tanaman mama di rumah ada nggak? Pernah lihat nggak tanaman mama di rumah itu bolong-bolong? Karena itu dimakan oleh siapa? Ular. Kemudian nanti datang ayamnya tetangga ini. Datang ini ayam tetangga. Ya nggak? Pergi makan ulat yang ada di tanaman mamaku. Ya nggak? Nah, kemudian nanti suatu saat kamu lihat nih, kok ayamnya mati. Ternyata ada ular yang berada di seputaran kebun kalian. Ya nggak? Pernah kejadian seperti itu? Pernah. Oke, itu ekosistem yang kebun. Mana di mana padi-padi saya? Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus
Ya, silakan dengerin ya, yang lain jangan ngobrol ya. Ya, terus. Dua, padi dimakan dalam dimakan ke atas makan ular. Tiga, padi dimakan capung, capung dimakan ke atas dimakan ular. Oke. Silakan siapa yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Silakan acungkan tangan. Kemudian bertanya pada kelompok 1. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Nah, batak termasuk konsumen dengan berapa nak? 2. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Konsumen puncak pada rantai makanan coklat. Nah, ada nggak konsumen puncaknya? Nah, siapa sih konsumen puncaknya? Oh, ular. Ular merupakan konsumen puncak pada rantai makanan kalian ya. Oke, beri aplaus pada kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rantai makanan. Rantai makanan pertama adalah pohon, jerapah, singa, jamur. Rantai makanan kedua adalah pohon, badak, singa, serta jamur. Rantai makanan ketiga tumbuh, tikus, ular, ular, elang, bakteri. Rantai makanan kelima rumput, rusa, macan, kutu, elang, jamur. Apakah ada pertanyaan? Oke, siapa yang bertanya angkat tangan. Oke, kita mulai dari kelompoknya Radi. Kelompok 3 silakan. Belalang merupakan konsumen minyak berapa? Tingkat pertama. Oke, dalam merupakan konsumen yang pertama ya sayang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Rantai makanan tingkat pertama rumput, semut, kacang, elang, jamur. Pohon makan kupu-kupu, kupu-kupu makan kacang, kacang makan elang, elang diubah menjadi jamur. Rumput dimakan belalang karena memakan produsen. Tapi yang memakan produsennya, produsennya ini siapa sih? Oh, rumput sama pohon ya. Oke. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Angkat tangan. Oke, Fikri. Tema pusat pada rantai makanan apa saja? Ada di proposal? Apa saja yang proposal yang kalian? Oh, jamur dan bakteri. Di proposal itu biasanya menguraikan pada konsumen apa? Konsumen puncak. Nah, sudah jelas Fikri? Oke, beri tepuk tangan pada kelompok 3. Oke, terima kasih semua. Baik anak-anak. Baik anak-anak, kita akan ibu akan evaluasi ya presentasi yang tadi. Oke, ya bahwa tadi kelompok 1 bagus. Cuma suaranya kurang nyaring ya. Penyampaiannya juga sudah bagus. Tapi tadi tidak semua ngomong ya. Ya. Kemudian di kelompok 2 bagus. Pembukaannya, penutupannya udah bagus. Cara mempresentasinya juga sudah bagus. Semua itu berbicara ya tadi saya ya. Iya, good job. Nah, kalau untuk kelompok 3 bagus ya. Tapi kenapa tertawa? Ada yang ganggu? Oke, presentasi berikutnya dikendalikan ininya ya, emosionalnya. Sudah bagus paparannya, sudah keren. Oke, berikutnya ibu akan memberikan evaluasi ya. Oh ya, sebelum ibu ini
kita pelajari pada hari ini. Kita tadi belajar tentang apa? Nah, yang disebut sebagai produsen apa? Tumbuhan seperti apa? Nah, dia disebut produsen karena dia dapat apa? Memasak makanannya sendiri. Nah, konsumen itu apa sih? Makhluk. Ya, makhluk hidup yang memakan produsen. Makhluk hidup. Pintar sekali. Baik, anak-anak, coba Bu Dewi pengen tahu. Coba kalian sampaikan kesimpulan kalian tentang materi pembelajaran yang tadi. Coba siapa yang bisa angkat tangan? Oke, ya dulu ya. Oke, silakan. Oke. Oke, jika di dalam suatu ekosistem katanya tidak terjadi rantai makanan ya sayang ya, maka akan terjadi apa nak? Benar, maka tidak akan terpenuhi kebutuhannya. Beri aplaus pada Mia. Oke, tadi yang mendengar lagi siapa? Dewi. Oke. Oke, jadi harus ada seimbang ya nak ya. Jadi katanya Fikri harus seimbang Bu. Kalau tidak seimbang maka akan terjadi kepunahan. Nah benar ya kata teman-teman kalian. Jadi rantai makanan di dalam suatu ekosistem itu memang harus seimbang. Kalau tidak seimbang maka akan terjadi suatu kepunahan. Beri aplaus pada kita semua. Oke, baik anak-anak. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Nah, itu kembangan dari rantai makanan. Jadi kumpulan dari berbagai rantai makanan akan membentuk suatu jaring-jaring makanan.